Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 9 SMP, latihan sukses ujian nasional. Silakan dibuka halaman 153, paket 2. Latihan soal ini juga bisa digunakan untuk mempersiapkan ujian sekolah. Nomor 1, hasil dari perhitungan berikut ini adalah, kita lihat ya, di sini ada perkalian, kemudian di sini ada pembagian. Kita selesaikan terlebih dahulu perkaliannya ya, baru setelah itu pembagiannya. 4 dikalikan negatif 12 hasilnya adalah negatif 48 ditambah dengan negatif 6 dibagi 3 hasilnya negatif 2. Negatif 48 ditambah negatif 2 hasilnya negatif 50. Jawabannya C. Nomor 2. 9 pekerja dapat menyelesaikan proyek selama 20 hari. Agar proyek tersebut dapat selesai dalam 12 hari, tambahan pekerja yang diperlukan adalah, ini adalah konsep untuk perbandingan berbalik nilai. Kata kunci yang bisa kita gunakan adalah kalikan pasangannya lalu bagi dengan yang bukan pasangannya. Yang dimaksud dengan pasangannya adalah pekerja dengan pasangan harinya. Di sini 9 pasangannya adalah 20 hari, berarti nanti kita kalikan kemudian dibagi dengan 12. Jadi konsepnya misalkan saja X berarti sama dengan 9 dikalikan 20 dibagi 12. 9 dikalikan 20 hasilnya 180, kalau dibagi 12 hasilnya 15 orang. Yang ditanyakan adalah tambahan pekerja. Untuk mencari tambahan pekerja berarti tinggal kita kurangi saja ya. 15 orang yang sudah kita temukan kemudian dikurangi dengan 9 pekerja yang sudah ada. Hasilnya adalah 6 orang. Jawabannya B. Nomor 3. Hasil dari perhitungan berikut ini adalah, kita lihat ya di sini, 64 ini bisa kita ubah menjadi 4 pangkat 3. Kemudian dikurangi dengan akar 25 adalah 5. Jangan lupa masih dipangkatkan 3 ya, di luar kurung. Akar pangkat 3 dari 4 pangkat 3, karena ini sama-sama 3, berarti 3 dibagi 3 1, sehingga hasilnya tinggal 4. Kemudian dikurangi 5. 4 dikurangi 5 hasilnya negatif 1, kemudian dipangkatkan 3, hasilnya tetap negatif 1. Jawabannya D. Nomor 4, hasil dari perhitungan berikut ini adalah, kita lihat ya di sini, bentuk akar itu bisa ditulis dengan bentuk pangkat pecahan dalam bagi luar. Berarti bisa kita ubah menjadi 8 pangkat 5 dibagi dengan 3. Kemudian 8 sendiri kita ubah menjadi basis 2, yaitu berasal dari 2 pangkat 3. Karena 3 sama 3 ini bisa kita coret, berarti tinggal 2 pangkat 5, hasilnya adalah 32. Jadi jawabannya C. Nomor 5. Diketahui tabungan awal Sita di bank Y sebesar 2 juta dan bank memberi bunga sebesar 9% per tahun. Jika total bunga tabungan Sita sebesar 420.000, lama Sita menabung adalah, kita akan menggunakan konsep bunga itu sendiri ya. Bunga dalam bentuk rupiah, di sini sudah diketahui 420.000. Kemudian P ini adalah persentasenya 9% atau boleh ditulis 9/100. N-nya yang akan kita cari dibagi dengan 12, tabungan awalnya 2 juta. Ketiga 0 ini bisa kita coret, kemudian 2 0 ini juga bisa kita coret, kemudian 1 0 ini dengan 1 0 ini bisa kita coret, kemudian 12 dibagi 2 hasilnya 6, 42 di sebelah kiri kita tulis ulang, 9 kali N per 6 atau boleh ditulis 9N per 6, kemudian 9N sama dengan 6 kita kalikan dengan 42, hasilnya adalah 252. Itu artinya N sama dengan 252 dibagi 9, hasilnya adalah 28 bulan. Jadi jawabannya D. Nomor 6. Bu Ika menabung uang di BPR MSC sebesar 5 juta rupiah. Setelah 8 bulan, tabungan Bu Ika menjadi 5.600.000 rupiah. Besar bunga bank per tahunnya adalah, berarti yang ditanyakan adalah persentasenya ya. Kita tetap menggunakan konsep bunga. Di sini bunganya adalah 600.000 karena awalnya 5 juta kemudian berubah menjadi 5.600.000. Berarti bunganya adalah 600.000 rupiah. P-nya yang akan kita cari, N-nya adalah lama menabungnya, di sini 8 bulan. Berarti kita tulis 8/12. Tabungan awalnya adalah 5 juta. Ketiga 0 ini bisa kita coret. Kemudian 2 0 ini dengan 2 0 ini kita coret. Selanjutnya 1 0 dengan 1 0 kita coret. 8 dengan 12 kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 4 berarti di sini 2, di sini 3. Selanjutnya yang sebelah kiri tinggal 60. Yang sebelah kanan 2 dikalikan 5
adalah 10 dikalikan P berarti 10P per 3. 10P sama dengan 3 kita kalikan dengan 60, hasilnya adalah 180. P sama dengan 180 dibagi 10, hasilnya 18%. Jadi jawabannya A. Nomor 7, perhatikan gambar berikut ini. Banyak titik pada pola ke-9 adalah, kita lihat pola pertama ya di sini. Pola pertama cuma ada 1 titik, pola kedua ada 3 titik, pola ketiga ada 6 titik, dan pola keempat ada 10 titik. Ternyata konsep ini mengikuti pola segitiga, yaitu N buka kurung N plus 1 dibagi dengan 2. N-nya di sini yang ditanyakan adalah pola ke-9, berarti N-nya kita ganti 9 ya. N buka kurung N plus 1 berarti 9 buka kurung 10, karena 9 ditambah 1 sama dengan 10. 9 dikalikan 10 hasilnya 90, dibagi 2 hasilnya 45. Jadi jawabannya B. Nomor 8, deret geometri memiliki rumus suku ke N, 2 dikalikan 3 pangkat N. Nilai dari U1 ditambah U2 sama dengan, berarti kita tulis dulu rumus UN-nya. Kemudian U1 kita cari dulu, berarti N-nya diganti dengan 1 ya. 2 dikalikan 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 itu 3, dikalikan 2 hasilnya berarti 6. Kemudian kita cari U2, N-nya diganti 2 ya. 2 dikalikan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 hasilnya 9, dikalikan 2 berarti 18. Yang ditanyakan operasi hitungnya adalah penjumlahan, berarti tinggal kita jumlahkan saja ya. 6 ditambah 18 hasilnya 24. Jadi jawabannya C. Nomor 9. Jumlah 15 suku pertama dari barisan aritmatika berikut ini adalah, rumus yang akan kita gunakan adalah Sn sama dengan N per 2 buka kurung 2A ditambah dengan buka kurung N-1 dikalikan B tutup kurung. Yang pertama kita membutuhkan A. A itu adalah suku pertama yaitu 17. Kemudian kita butuh mencari B-nya. B adalah selisih dari 20 dan 17, hasilnya adalah 3. Kemudian N-nya adalah 15 itu sendiri. Kita masukkan ke sini ya. N-nya kita ganti 15, berarti 15 per 2. A-nya di sini 17, kalau dikalikan 2 berarti 34. N-nya tadi diganti 15, dikurangi 1 berarti 14. Kemudian dikalikan B, B-nya di sini 3 ya. 15 per 2 kita tulis ulang. 14 dikalikan 3 hasilnya 42. Berarti kita tulis 34 ditambah dengan 42. 15 per 2 kita tulis ulang, penjumlahan antara 34 dan 42 hasilnya adalah 76. Nah ini bisa kita bagi 2 ya. 76 dibagi 2 hasilnya 38. 15 dikalikan 38 hasilnya adalah 570. Jawabannya B. Nomor 10. Jika ada bentuk aljabar seperti ini, maka kita harus memfaktorkan ya. Perhatikan di sini keunikannya. 25 dan 36, maka kita buat 2 kurung, di mana kita cari 2 bilangan yang hasilnya persis ketika dikalikan hasilnya 25, namun bilangan itu kembar atau sama. Berarti 5x dikalikan dengan 5x hasilnya nanti 25x pangkat 2. Kemudian kita lihat di sini 36 y pangkat 2. Berarti kita harus menemukan 2 bilangan yang kembar. Tidak ada yang lain kecuali 6y dengan 6y. Satunya positif, satunya negatif ya. Karena biar dikalikan itu hasilnya kembali negatif. Jadi, jawaban yang sesuai adalah poin C. Nomor 11. Jika Y penyelesaian dari perhitungan berikut ini, nilai Y kurang 2 adalah, berarti kita tulis dulu soalnya. Untuk memudahkan, agar tidak ada pecahan, berarti kita kalikan dengan KPK dari 4 dan 5, berarti 20. Jadi pengalinya 20 ya. Mulai dari depan sampai belakang kita kalikan 20. Agar tidak memuat pecahan lagi. 20 dibagi 4 itu 5, dikalikan 3 berarti 15. Kita tulis Y plus 1-nya. Kemudian 20 dibagi 5, 4, berarti dikalikan Y, 4Y ya, berarti dikurangi 4Y sama dengan 9 dikalikan 20 hasilnya 180. Selanjutnya 15 kita masukkan ke dalam kurung dengan cara dikali. 15 dikalikan Y berarti 15Y. Kemudian 15 dikalikan 1 tetap 15, dikurangi 4Y sama dengan 180. 15Y dikurangi 4Y, hasilnya adalah 11Y, sama dengan 180. 15 kalau kita pindah ke kanan menjadi pengurangan. 11Y sama dengan 180 dikurangi 15, hasilnya adalah 165. Y sama dengan
165 dibagi 11 hasilnya adalah 15. Yang ditanyakan Y dikurangi 2. Y-nya kita dapatkan 15, berarti 15 dikurangi 2 hasilnya adalah 13. Jawabannya C. Nomor 12. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut ini adalah, kita tulis ulang ya di sini yang sebelah kiri, 12 dikurangi 2x lebih dari atau sama dengan 3 kita masukkan ke dalam kurung dengan cara dikali. 3 dikalikan x berarti 3x. Kemudian dikurangi dengan 3 kali 1 tetap 3. 3x kalau kita pindah ke kiri menjadi pengurangan, berarti negatif 3x dikurangi 2x lebih besar atau sama dengan 12 kalau kita pindah ke kanan menjadi pengurangan ya, berarti negatif 3 dikurangi 12. Negatif 3x dikurangi 2x hasilnya negatif 5x lebih dari atau sama dengan negatif 3 dikurangi 12 berarti negatif 15. Ingat ya teman-teman sekalian, jika koefisien dari x-nya mengandung tanda negatif, kita kalikan dengan negatif 1 saja untuk mempermudah ya. Jadi negatif 5x kalau dikalikan negatif 1 itu hasilnya 5x. Jangan lupa tandanya akan terbalik ya, jadi menjadi kurang dari sama dengan. Kemudian negatif 15 dikalikan negatif 1 hasilnya 15. X kurang dari atau sama dengan 15 dibagi 5 hasilnya 3. X yang dimaksud adalah bilangan asli. Berarti bilangan asli yang kurang dari atau sama dengan 3 adalah 1, 2, 3 itu sendiri. Jawabannya A. Nomor 13, perhatikan diagram berikut ini. Jika A komplement adalah himpunan anggota S yang bukan anggota A, maka komplement dari irisan antara himpunan A dan himpunan B adalah, yang pertama kita harus mencari irisan dari himpunan A dan B. Irisan dari kedua himpunan adalah 3 dan 5 itu sendiri. Itu artinya kalau mencari komplement dari irisannya berarti kita pilih yang bukan 3 dan yang bukan 5. Tapi tetap merupakan anggota himpunan S. Siapa saja? 1, 2, 4, 6, 7, 8, dan 9. Jadi jawabannya D. Nomor 14. Dalam suatu ujian mandiri di SMA Kurnia, seorang peserta dinyatakan lulus jika siswa tersebut lulus pada kedua mata pelajaran, yaitu matematika dan bahasa. Berdasarkan hasil ujian, diketahui yang lulus matematika ada 78 siswa, yang lulus bahasa ada 60 siswa, yang tidak lulus keduanya 32 siswa. Jika banyak siswa yang tes adalah 127 orang, banyak siswa yang lulus dan diterima di SMA Kurnia adalah, berarti kita menggunakan diagram Venn ya. M ini matematika, B ini adalah bahasa. Kita masukkan bilangannya ya. Yang lulus matematika 78, yang lulus bahasa 65, kemudian yang tidak lulus kedua-duanya adalah 32 siswa. Totalnya ada 127 siswa. Konsepnya sama ya. Tambah, 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 kurangi tengah sama dengan pojok. Berarti 78 ditambah 65 ditambah 32 dikurangi yang tengah atau dikurangi X sama dengan 127. 78 ditambah 65 ditambah 32 hasilnya 175 dikurangi X sama dengan 127. X sama dengan 175 dikurangi 127, hasilnya adalah 48. X yang dimaksud di sini adalah siswa yang lulus kedua mata pelajaran dan diterima di SMA Kurnia. Maka jawabannya D. Nomor 15. Pada fungsi linear fx sama dengan 4x ditambah r diketahui f0 sama dengan 3 dan f1 sama dengan 5. Rumus fungsi fx adalah, berarti kita masukkan ke sini ya, ini kuncinya. Fx sama dengan Px ditambah dengan R. F0 itu artinya X-nya diganti 0 ya. P dikalikan 0 berarti 0 ditambah dengan R sama dengan 3. Dari sini maka R sama dengan 3 karena 0 ditambah dengan R tetap R ya. Selanjutnya F1 berarti X-nya diganti 1. P kali 1 berarti tetap P ditambah dengan R sama dengan 5. Karena kita sudah mendapatkan R itu 3 berarti tinggal kita masukkan ke sini ya. P ditambah 3 sama dengan 5, P sama dengan 5 dikurangi 3 hasilnya 2. Berarti rumus fungsi tersebut sudah bisa kita cari ya. Fx sama dengan Px, itu artinya P-nya 2, X-nya tetap, berarti 2X, R-nya diganti dengan 3. Jawabannya A. Nomor 16, diketahui fungsi Fx sama dengan 2X dikurangi 1. Jika nilai dari Fa sama dengan negatif 7, maka nilai A itu sendiri adalah, ingat ya, Fa berarti menggantikan X di sini. X yang ada di sini juga diganti A.
2x berarti diganti dengan 2a dikurangi 1 sama dengan negatif 7. 2a sama dengan negatif 1 kalau kita pindah ke kanan menjadi penjumlahan, negatif 7 ditambah 1. 2a sama dengan negatif 7 kalau ditambah 1 hasilnya negatif 6. A sama dengan negatif 6 dibagi 2 berarti negatif 3. Jawabannya B. Nomor 17. Pembuat 0 fungsi fx berikut ini adalah pembuat 0 itu artinya fx-nya bernilai 0. Kemudian yang sebelah kanan kita tulis ulang. Kemudian selanjutnya difaktorkan ya. Karena di sini 2x pangkat 2, berarti di sini 2x, di sini x. Kemudian kita cari dua bilangan, kalau kita kalikan hasilnya 15, berarti 5 dikalikan dengan 3, biar menjadi negatif 1, berarti di sini positif, di sini negatif. 2x ditambah 5 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 5 kita pindah ke kanan menjadi negatif 5, x sama dengan negatif 5 dibagi dengan 2. Kemudian yang ini x dikurangi 3 sama dengan 0, negatif 3 kita pindah ke kanan menjadi positif ya, berarti x sama dengan 3. Jawaban yang sesuai dengan yang kita temukan adalah poin C. Nomor 18, perhatikan gambar berikut ini. Gradien garis pada grafik di atas adalah rumus untuk mencari gradien dari grafik atau dari gambar. Caranya adalah M sama dengan min Y per X. Y yang dimaksud adalah min 2, kemudian X yang dimaksud di sini adalah 1 ya. Berarti min buka kurung min 2 dibagi dengan 1. Negatif ketemu negatif positif berarti 2 dibagi 1 hasilnya 2. Jadi jawabannya D. Nomor 19. Persamaan garis yang melalui titik negatif 2,6 dan tegak lurus dengan garis berikut adalah, berarti kita harus mencari gradien dari garis ini terlebih dahulu melalui skema rumus M1 sama dengan min A per B. A-nya di sini adalah 3, kemudian B-nya 4. Berarti min 3 per 4. Ingat di sini ada kata-kata tegak lurus. Karena tegak lurus, maka gradien yang pertama ini kita balik kemudian dikalikan dengan negatif 1. Sehingga kita mendapatkan M2 sama dengan 4 per 3. Jadi dibalik kemudian dikalikan dengan negatif 1. Sehingga M yang kita gunakan adalah M yang kedua, 4 per 3. Dari keempat pilihan ini kita cek poin A, apakah M-nya akan bernilai sama yaitu 4 per 3. Kalau sama berarti itu jawabannya, kalau beda berarti kita coba yang lain. Kita mulai dari poin A. Rumus gradien adalah min A per B. Ini digunakan ketika dalam bentuk persamaan garis ya. A-nya adalah 4, B-nya adalah negatif 3. Berarti negatif A berarti negatif 4 dibagi dengan B-nya adalah negatif 3. Negatif ketemu negatif positif berarti hasilnya 4 per 3. Ternyata sama ya. Berarti jawaban yang benar adalah poin A. Nomor 20. Jika X, Y adalah penyelesaian dari X dikurangi 3Y sama dengan 11 dan 2X ditambah Y sama dengan 8, maka nilai dari 3X dikurangi 2Y adalah, kita tulis dulu yang pertama ya. X dikurangi 3Y sama dengan 11, kemudian 2X ditambah dengan Y sama dengan 8. Kalau seandainya dua persamaan ini kita jumlahkan, maka 1x ditambah dengan 2x hasilnya adalah 3x. Kemudian negatif 3y ditambah dengan y berarti negatif 2y. Sama ya, ternyata dengan yang ditanyakan. Berarti tinggal kita jumlahkan saja 11 dengan 8 hasilnya 19. Jadi jawabannya A. Karena di sini 3x dikurangi 2y sama dengan 19. Berarti langsung bisa kita temukan. Nomor 21. Dalam suatu tempat parkir diketahui jumlah mobil dan motor ada 31 buah. Jika jumlah roda kendaraan ada 100 buah, banyak mobil adalah, berarti kita tulis dulu permisalannya, mobil anggap saja X, kemudian motor dianggap Y. Dari informasi ini, mobil dan motor totalnya 31, berarti X ditambah Y sama dengan 31. Kemudian jumlah rodanya, berarti kita berpacu pada roda ya. Roda 4 dan roda 2. Berarti 4X ditambah dengan 2Y sama dengan 100 buah. Untuk mengeliminasi, kita membutuhkan kesamaan dari koefisien X atau Y. Kita samakan koefisien Y-nya saja ya. Berarti yang atas dikalikan 2, yang bawah dikalikan 1. X dikalikan 2 berarti 2X. Y dikalikan 2 berarti 2Y. 31 dikalikan 2 berarti 62. Yang bawah tetap 4X ditambah 2Y sama dengan 100. Kemudian kita kurangi ya. 2Y dikurangi 2Y akan bernilai 0. 2X dikurangi dengan 4X berarti negatif 2X.
62 dikurangi 100 berarti negatif 38. X sama dengan negatif dibagi negatif positif, 38 dibagi 2, 19. Nah, X yang ada di sini adalah mobilnya. Berarti banyak mobil sudah kita temukan yaitu 19. Jawabannya C. Nomor 22. Di bawah ini ukuran sisi-sisi segitiga dalam sentimeter. Kelompok sisi yang merupakan sisi-sisi segitiga siku-siku adalah dari keempat pilihan jawaban ini yang benar adalah poin D. Agar terbukti benar, maka kita harus mengikuti skema C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. A-nya adalah 12, B-nya 16, dan C-nya adalah 20. Kita masukkan ke sini ya. C pangkat 2 berarti 20 pangkat 2. A pangkat 2, 12 pangkat 2 ditambah dengan 16 pangkat 2. Apakah nanti benar hasilnya sama? Kalau sama berarti memang D jawabannya. 20 pangkat 2 400, 12 pangkat 2 itu 144, 16 pangkat 2 256. 400 kita tulis ulang, 144 ditambah 256, ternyata hasilnya 400 juga. Berarti pernyataan ini sudah benar memenuhi kriteria teorema Pythagoras. Jadi jawabannya D. Nomor 23, diagonal suatu persegi sama dengan 8 cm. Luas persegi tersebut adalah, ilustrasinya kurang lebih seperti ini ya. Ini diagonalnya 8, ini S-nya, ini juga S-nya. Kita terapkan teorema Pythagoras ya. S pangkat 2 ditambah S pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 2. 1S pangkat 2 ditambah 1S pangkat 2 berarti 2S pangkat 2 sama dengan 64. S pangkat 2 sama dengan 64 dibagi 2, hasilnya adalah 32. S pangkat 2 ini sendiri adalah luas dari persegi, maka luasnya adalah 32 cm persegi. Jawabannya C. Nomor 24, luas daerah yang diarsir pada gambar berikut ini adalah, yang dimaksud daerah yang diarsir semuanya ya, di sini ada 3 bangun, segitiga, persegi, dan setengah lingkaran. Berarti kita cari satu persatu ya. Diketahui di sini sisi perseginya adalah 14 cm, berarti yang ada tanda ininya semuanya adalah 14 cm. Kita cari L1 dulu, yaitu luas segitiga, alas kali tinggi. Alasnya di sini diketahui 14, tingginya juga 14, dibagi 2. 14 kalau kita bagi 2 hasilnya 7. 7 dikalikan 14 berarti 98. Kemudian kita cari luas yang kedua, yaitu luas persegi ya, sisi kali sisi, atau 14 dikalikan 14, hasilnya adalah 196. Kemudian kita cari L3, luas setengah lingkaran, yaitu setengah dikalikan pi R pangkat 2. Setengah kita tulis ulang, pi-nya menggunakan 22/7, R-nya jari-jarinya ya, karena di sini 14 berarti jari-jarinya adalah 7, berarti kita tulis 2 kali, 7 kali 7, karena di sini pangkat 2. 7 dibagi 7 1, 22 dibagi 2 hasilnya 11, 11 dikalikan 7 berarti 77. Kalau kita jumlahkan L1, L2, dan L3, totalnya adalah 371 cm persegi. Jawabannya B. Nomor 25, diketahui sudut A sebagai berikut dan sudut B sebagai berikut saling berpenyiku. Berarti kedua sudut kalau dijumlahkan sama dengan 90 derajat. Yang ditanyakan nilai Y ya. Berarti kita tulis penjumlahannya, 2Y ditambah Y ditambah 15 derajat hasilnya 90 derajat. 2Y ditambah 1Y hasilnya adalah 3Y. 15 kalau kita pindah ke kanan menjadi pengurangan. 90 derajat dikurangi 15 derajat hasilnya 75 derajat. Y sama dengan 75 dibagi 3 hasilnya 25. Jawabannya A. Nomor 26, bayangan titik 1,3 hasil pencerminan terhadap garis X sama dengan negatif 2 dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu X adalah, kita tulis dulu titiknya ya, 1,3 berarti 1 sebagai X, kemudian 3 sebagai Y. Dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 2, konsekuensinya X aksen berubah menjadi 2H dikurangi X, kemudian Y aksen tetap Y. H yang dimaksud di sini adalah negatif 2. Jadi ini berperan sebagai H. 2 kali H berarti 2 dikalikan negatif 2, hasilnya negatif 4, dikurangi X berarti dikurangi dengan 1. Negatif 4 dikurangi 1 hasilnya negatif 5. Selanjutnya Y aksen sama dengan Y itu sendiri. Y adalah 3 berarti Y aksen sama dengan 3. Sehingga pencerminan pertama sudah kita dapatkan bayangannya, yaitu negatif 5,3. Selanjutnya dicerminkan terhadap sumbu X. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, kata kuncinya adalah Y akan berubah tanda. Nah, Y yang dimaksud di sini adalah 3 ya.
awalnya positif 3 akan berubah menjadi negatif 3. Sehingga bayangan akhir yang kita dapatkan adalah negatif 5, negatif 3. Jawabannya A. Nomor 27, perhatikan gambar berikut ini. Jika panjang OB adalah 10 cm dan sudut BAC 36 derajat, luas juring BOC adalah, berarti yang ditanyakan ini ya. Sudut kelilingnya 36, berarti sudut pusatnya 2 kalinya, yaitu 72 derajat. Kita menggunakan konsep luas juring ya. Perbandingan sudutnya yang kita gunakan 72, berbanding dengan 360 derajat dikalikan PR pangkat 2. 72 dengan 360 kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 72, berarti yang atas 1 yang bawah 5, P-nya kita ganti 3,14, kemudian R-nya di sini adalah panjang OB itu sendiri, yaitu 10, karena pangkat 2 kita tulis 2 kali. 1/5 kita tulis ulang, 3,14 dikalikan 10 dikalikan 10, hasilnya adalah 314, 1/5 kali 314 hasilnya adalah 62,8, berarti jawabannya B. Nomor 28, perhatikan gambar berikut ini. Jika AD berbanding DC adalah 1 berbanding 2, panjang AB adalah, anggap saja di sini X ya. Kita akan menggunakan skema perbandingan segitiga yang kecil ini dengan segitiga yang besar. 2 kita bandingkan dengan 3, kemudian 12 kita bandingkan dengan X. Lalu kita kalikan silang, 2 dikalikan X hasilnya 2X, 3 dikalikan 12, 36, berarti X sama dengan 36 dibagi 2, hasilnya 18. X yang dimaksud di sini adalah panjang AB itu sendiri, maka jawabannya C. Nomor 29, perhatikan gambar berikut ini. Diketahui trapesium ABCD sebangun dengan trapesium CDEF. Panjang EF adalah, anggap saja di sini X ya, yang dibandingkan adalah trapesium atas dengan trapesium bawah. Kita menggunakan konsep perbandingan, EF berbanding dengan CD, yaitu X berbanding dengan 6, kemudian CD berbanding dengan AB, berarti 6 berbanding dengan 9. Selanjutnya akan kita kalikan silang. X dikalikan 9 berarti 9X, 6 dikalikan 6, 36. X sama dengan 36 dibagi 9, hasilnya 4 cm. X yang dimaksud adalah panjang EF, sesuai yang ditanyakan ya. Berarti jawabannya B. Nomor 30, perhatikan trapesium sama kaki ABCD berikut ini. Ingat ya, ini sama kaki. Banyak pasangan segitiga yang kongruen adalah, untuk mempermudah kita akan beri tanda ya dari setiap bagian ini. Ini bagian A, ini bagian B, ini bagian C, ini bagian D. Untuk mengetahui berapa pasangan segitiga yang kongruen, caranya yang pertama kita lihat ya. Bagian B ini dengan bagian D ternyata ada satu pasang yang kongruen, sama persis ya. Kemudian bagian AB kalau digabungkan, kemudian dibandingkan dengan bagian AD, jika digabungkan hasilnya akan sama. Maka ada satu pasang. Kemudian BC dengan CD. Jadi BC kita gabungkan jadi segitiga. Kemudian CD kita gabungkan menjadi segitiga. Nah, akan menjadi pasangan yang kongruen. Sehingga ada satu pasang lagi. Berarti totalnya 3 pasang. Jawabannya B. Nomor 31, banyak rusuk pada tabung adalah, jawabannya C, ada 2 buah ya. Kemudian nomor 32, pada segitiga ABC siku-siku di A diketahui panjang AB 9 cm, AC 12 cm. Jika titik D pada sisi BC sehingga segitiga ABC sebangun dengan segitiga ABD, panjang AD adalah, kurang lebih ilustrasinya seperti ini ya. Kita harus mencari panjang BC terlebih dahulu melalui skema Pitagoras. BC pangkat 2 diperoleh dari 9 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. 81 ditambah 144 hasilnya 225. BC sama dengan akar dari 225, hasilnya adalah 15 cm. Berarti BC ketemu 15 ya. Selanjutnya kita bisa menggunakan luas segitiga. Yang pertama dengan yang kedua pasti sama ya. Yang pertama alasnya 9, tingginya 12, kemudian dibagi 2. Kemudian luas segitiga yang kedua, alasnya adalah 15, tingginya adalah AD. Kita tulis 15 dikalikan AD dibagi 2. 2 dengan 2 boleh kita coret. 9 dikalikan 12 hasilnya 108. 15 dikalikan AD kita tulis ulang. AD sama dengan 108 dibagi 15 hasilnya 7,2. Jawabannya C. Nomor 33. Luas permukaan kubus yang memiliki diagonal ruang 12 cm adalah, diagonal ruang kubus itu adalah S akar 3 sama dengan 12. Kita akan mencari S-nya ya.
Akar 3 kalau kita pindah ke kanan menjadi pembagian, berarti S sama dengan 12 dibagi akar 3. Kalau ada bentuk akar di bawah tanda per, maka kita kalikan sekawan, dikalikan dengan akar 3 per akar 3. 12 dikalikan akar 3 berarti 12 akar 3. Akar 3 dikalikan akar 3 sama dengan akar 9 atau sama dengan 3 itu sendiri. 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4 akar 3. Kemudian kita akan mencari luas permukaan kubus dengan cara 6 dikalikan S pangkat 2. 6 kita biarkan, kemudian S-nya kita ganti 4 akar 3. Jangan lupa dipangkatkan 2. 6 kita tulis ulang. 4 akar 3 kalau dipangkatkan 2, ini hasilnya 48. Dari mana prosesnya? 4 pangkat 2 itu 16, akar 3 pangkat 2 itu 3, berarti 16 dikalikan 3 sama dengan 48. 6 dikalikan 48 hasilnya adalah 288. Jawabannya C. Nomor 34. Dari sebatang kawat 5 meter akan dibuat 3 kerangka balok dengan ukuran panjang 17, 10, dan 8 cm. Panjang kawat yang tersisa adalah 5 meter, kita ubah dulu menjadi satuan cm ya, setara dengan 500 cm. Untuk mencari panjang kerangka balok, caranya adalah 4 buka kurung, P-nya kita ganti 17, kemudian L-nya kita ganti 10, dan lebarnya kita ganti 8. Yang di dalam kurung kalau kita jumlahkan hasilnya 35, dikalikan 4 berarti 140 cm untuk satu kerangka balok. Karena yang di dalam soal diminta untuk mencari 3 kerangka balok, berarti tinggal kita kalikan 3 ya. 3 dikalikan 140 cm sama dengan 420 cm. Sisanya kita bisa cari dengan cara 500 cm dikurangi 420 sama dengan 80 cm. Jawabannya D. Nomor 35. 5 segi 4 beraturan memiliki rusuk alas 10 cm dan tingginya 12 cm. Luas selimut limas adalah, berarti ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Rusuk alasnya 10, berarti di sini juga 10. Kalau panjang AB adalah 10, berarti di sini separuhnya 5. Kemudian untuk mencari tinggi segitiga, kita melalui skema Pitagoras. T pangkat 2 diperoleh dengan cara 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. 12 pangkat 2 144 ditambah 5 pangkat 2 itu 25. Hasil penjumlahannya adalah 169. T sama dengan akar dari 169, hasilnya 13 cm. Sehingga untuk mencari luas permukaan dari limas, caranya adalah luas alas ditambah dengan 4 kali luas segitiganya. Luas alasnya berbentuk persegi, berarti 10 kali 10. Kemudian ditambah dengan 4 dikalikan luas segitiga. Luas segitiganya adalah alas kali tinggi. Alasnya 10, tingginya 13, kemudian dibagi 2. 10 dikalikan 10, 100. 4 dibagi 2, 2. 2 dikalikan 13, 26, dikalikan 10 berarti 260. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 360 cm persegi. Jawabannya D. Nomor 36. Sebuah drum berdiameter 70 cm dan tingginya 1 meter berisi minyak tanah. Jika harga jualnya adalah 8.000 per liter dan habis terjual, total harga jualnya adalah, berarti kita mencari volume tabungnya dulu, yaitu PR pangkat 2. Pi-nya kita gunakan 22 per 7, R-nya di sini separuh dari 70, yaitu 35. Berarti pangkat 2 kita tulis 2 kali, kemudian dikalikan T. T di sini 1 meter atau setara dengan 100 cm. Maka kita kalikan dengan 100 ya. 35 dibagi 7 hasilnya 5. Kemudian 22 dikalikan 5 dikalikan 35 dikalikan 100, hasilnya adalah 385.000 cm3. Karena yang ditanyakan dalam satuan liter, berarti kita harus ubah menjadi satuan liter. Centimeter pangkat 3 kalau diubah menjadi liter, berarti dibagi 1000. Hasilnya 385 liter. Selanjutnya, untuk mencari total harga jual, tinggal kita kalikan dengan 8.000 ya. 385 dikalikan 8.000, hasilnya adalah 3.080.000. Maka jawabannya B. Nomor 37, diketahui mean atau rata-rata dari data berikut ini adalah 7,25. Nilai X adalah, untuk mencari skema rata-rata, di sini kan diketahui rata-ratanya 7,25. Caranya adalah semua data ini termasuk X dijumlahkan dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Makanya di sini dibagi dengan 8. Selanjutnya 8 kita kalikan dengan 7,25, hasilnya adalah 58. Kemudian yang atas kita jumlahkan ya.
8 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 8, hasilnya adalah 49. Jangan lupa ditambahi X. X sama dengan 49 kalau seandainya kita pindah ke kiri menjadi pengurangan ya. 58 dikurangi 49 hasilnya adalah 9. Jawabannya D. Nomor 38. Tabel berikut menunjukkan daftar nilai matematika pada ujian akhir sekolah di kelas 9. Banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata nilai kelas adalah berarti kita harus mencari rata-rata kelasnya dulu. Caranya, ini kita kalikan dulu. 5 kali 8 hasilnya 40. 6 dikalikan 11, 66. 7 dikalikan 12, 84. 8 dikalikan 7, 56. 9 dikalikan 2, 18. Kalau kita jumlahkan semuanya, kita akan mendapatkan hasil 264. Kemudian total frekuensinya juga kita jumlahkan ya. 8 ditambah 11 ditambah 12 ditambah 7 ditambah 2 hasilnya adalah 40. Sehingga rata-ratanya tinggal kita bagi. 264 dibagi 40 hasilnya adalah 6,6. Itu adalah rata-rata kelasnya. Sedangkan yang ditanyakan adalah banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata. Berarti nilai untuk 7 ada 12 orang, nilai 8 ada 7 orang, kemudian nilai 9 ada 2 orang. Sehingga banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata adalah 21 orang. Jawabannya D. Nomor 39. Rata-rata nilai dari 15 siswa di kelompok A sama dengan 6 akan digabungkan dengan nilai dari 10 siswa di kelompok B. Jika rata-rata nilai gabungannya adalah 6,4, rata-rata nilai siswa di kelompok B adalah skema rata-rata gabungan. Kita tulis di sini rata-rata gabungannya adalah 6,4 sama dengan, kemudian total siswanya kita gabungkan 10 dan 15 berarti totalnya 25. Kemudian kita pasangkan ya, 15 itu pasangannya dengan 6 berarti 15 dikalikan 6. Kemudian 10 belum ada pasangannya berarti kita tulis 10 dikalikan dengan B. 25 dengan 6,4 kita kalikan ya. Hasilnya adalah 160. Kemudian 15 dikalikan 6, 90. Ditambah dengan 10 kali B, boleh ditulis 10B ya. 10B sama dengan 90 kalau kita pindah ke kiri menjadi pengurangan. 160 dikurangi 90 hasilnya adalah 70. B sama dengan 70 dibagi dengan 10 hasilnya adalah 7. Ini adalah rata-rata untuk kelompok B. Jawabannya D. Nomor 40. Dalam sebuah kantong terdapat 3 kelereng berwarna merah dan 2 kelereng berwarna biru. Peluang terambilnya 1 kelereng berwarna merah adalah, rumus peluang sendiri adalah P buka kurung A atau peluang kejadian A sama dengan NA dibagi dengan NS. NS yang dimaksud di sini adalah total kelerengnya, yaitu ada 5. Kemudian NA yaitu kejadian untuk warna merah. Caranya berarti yang warna merah di sini ada 3. Berarti kita tulis 3/5 atau setara dengan 0,6. Maka jawabannya D. Baik teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan untuk paket 2. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Terus berlatih agar kemampuan Anda semakin terasa. Semoga sukses ujiannya. Terima kasih, kami sampaikan. Kita ketemu insya Allah pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.